wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya, Hairi Panera Managri, akan membawakan hal-hal apa saja yang telah saya pelajari dan saya dapatkan dari buku yang berjudulkan Win Your Inner Battles. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada identitas buku, sinopsis dan isi buku, kelebihan, kekurangan, kutipan favorit, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Kita mulai dari identitas buku. Buku ini memiliki judul Win Your Inner Battles yang ditulis oleh Darius Forax. Darius Forax adalah seorang penulis, pengusaha, dan pembicara yang terkenal dalam bidang pengembangan diri, produktivitas, dan kewirausahaan. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni tahun 2024. Dan buku ini memiliki kurang lebih sebanyak 172 halaman. Kita lanjut ke sinopsis buku. Buku ini mengajarkan pentingnya mengatasi ketakutan dan keraguan diri yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa menempuh perjalanan hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita masuk ke poin utama, yaitu isi buku. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pertarungan dalam diri, kedua kendali, dan yang ketiga tujuan hidup. Mari kita mulai dari bagian pertama. Bagian ini memfokuskan kita untuk mengenal lebih jauh akan rasa takut atau dimaksud dengan musuh dalam diri kita. Setelah kita mengenali musuh yang ada di dalam diri kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu berkomitmen untuk mengambil tindakan guna mengatasi rasa takut tersebut. Tapi, apa saja tindakan itu? Hal ini berkaitan dengan bagian kedua. Bagian kedua membahas apa saja tindakan-tindakan yang dapat kita terapkan untuk mengatasi rasa ketakutan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut bisa dimulai dari hal kecil, seperti mengapresiasi diri sendiri. Dengan kita mengapresiasi diri kita sendiri, kita dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Dan rasa kepercayaan diri ini adalah kunci utama untuk mengatasi rasa ketakutan tersebut. Tidak hanya itu, kita bisa mulai belajar dari segala hal, seperti belajar untuk berkata tidak, belajar untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dan belajar untuk memberi dan tidak mengharap kembali. Setelah kita menerapkan langkah-langkah tersebut, kita bisa lanjut ke langkah terakhir sekaligus penutup dari isi buku ini, yaitu bagian ketiga, yang dimana kita harus menetapkan tujuan hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada 5 metode atau 5 langkah yang dapat kita terapkan untuk menentukan dan menetapkan tujuan hidup tersebut. Yang pertama adalah jelas. Kita harus tahu secara jelas apa yang kita inginkan sebagai tujuan hidup kita. Kedua, berpikir besar. Jangan main aman. Ibaratnya seperti bermimpilah setinggi langit. Ketiga, tentukan tenggat waktu. Kita harus tahu secara pasti kapan kita ingin mencapai tujuan tersebut. Keempat, tentukan hal-hal apa saja yang akan kita korbankan untuk mencapai tujuan hidup itu. Dan yang kelima, kita harus tulis rencana dan hidup kita. Oke, kita sudah selesai di bagian isi buku. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihan. Buku ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah gaya bahasanya sederhana, lugas, dan mudah untuk dipahami. Kedua, terdapat kutipan motivasi di setiap subbabnya. Dan yang ketiga adalah terdapat langkah-langkah konkret yang dapat kita terapkan secara langsung di keseharian kita. Terlepas dari kelebihan-kelebihan itu, buku ini memiliki 2 kekurangan. Buku ini kurang mendalam ketika membahas topik yang sedang diukir. Dan juga buku ini kurang memberikan solusi yang spesifik. Kedua hal ini dikarenakan buku ini memiliki gaya bahasa yang terlalu sederhana, sehingga buku ini mungkin kurang cocok bagi pembaca yang butuh gaya bahasa yang agak mendalam. Berikutnya adalah kutipan favorit yang saya ambil dari buku ini. Kutipan tersebut berbunyi, tak akan ada hasil tanpa ada tindakan. Obat terbaik untuk rasa takut adalah tindakan. Selalulah bertindak dengan berani dan kuasai musuh Anda. Mengambil kendali berarti mengatasi persoalan
dengan tangan kita sendiri dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah dokumentasi ketika saya membaca buku ini. Oke, begitulah penyampaian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.